Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajul. Nama saya Helmi. Nama saya Ananda Agustinus. Nama saya Karmila. Kami mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bonn. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video terkait kegiatan sehari-hari dari UMKM bertemakan strategi penanganan dampak inflasi dan deflasi dalam kerangka syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam oleh Bapak Profesor Dr. Safarudin SAG MSI. Kedai teh atau yang dikenal orang dengan es teh Bangkok. Tahun 2019 merupakan awal dari perjalanan UMKM ini. Awalnya hanya memiliki 2 orang pegawai dan menu yang berfokus pada varian es teh yang menyegarkan. Berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, tepat di samping toko Bangkok. Lokasi ini menjadi salah satu keunikan tersendiri, karena lingkungan di sekitarnya lebih banyak dihuni oleh toko-toko pakaian. Sehingga, kedai es teh ini memiliki sedikit pesaing langsung dalam kategori minuman. Kondisi tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan bagi kedai ini. Karena masyarakat lebih mengenal kawasan tersebut sebagai pusat perbelanjaan pakaian, bukan sebagai tempat menikmati minuman. Seiring waktu, kedai ini mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat setempat yang mencari minuman segar di tengah aktivitas belanja mereka. Namun, ketika pandemi melanda pada awal tahun 2020, UMKM ini menghadapi masa yang sangat sulit, seperti yang dialami usaha kecil lainnya. Jumlah pelanggan pun berkurang drastis karena pembatasan sosial dan penurunan daya beli masyarakat. Kedai ini tetap bertahan dengan mengandalkan semangat pemilik dan pegawai yang terus berupaya menjaga kualitas layanan dan tetap membuka kedai meskipun dengan pendapatan yang jauh dari cukup. Titik balik yang signifikan terjadi setelah pandemi mulai mereda pada akhir tahun 2021. Ketika jumlah konsumen yang datang ke kedai ini meningkat secara bertahap. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang kembali beraktivitas normal, kedai ini menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menikmati minuman segar setelah berbelanja di toko-toko pakaian di sekitarnya. Dukungan dari pelanggan ditambah kerja keras dan dedikasi pemilik serta pegawai membawa UMKM ini ke fase perkembangan yang lebih baik, menjadikannya lebih dikenal dan semakin diminati oleh masyarakat sekitar. Bahkan untuk saat ini, bukan hanya masyarakat sekitar yang menikmati, tetapi juga diketahui oleh masyarakat luas yang bukan dari sekitar kedai tersebut. Selain memiliki keunggulan dalam hal harga dan cita rasa yang bersaing, tempat ini cukup menawarkan variasi menu yang cukup beragam. Mereka menyediakan aneka pilihan minuman, termasuk jus seperti jus jeruk, jus alpukat, dan bahkan alpukat kocok. Keberagaman menu ini menjadikan tempat ini semakin menarik bagi berbagai kalangan konsumen yang mencari pengalaman kuliner yang lengkap. Jadi kakak atas nama siapa? Atas nama Arul. Oh,
Kakak di sini sebagai apa? sebagai karyawan. Karyawan. Ya, izin bertanya Kak. Jadi pertanyaan saya itu, kedai teh ini berdiri sejak kapan? Jadi kedai teh ini berdiri sejak tahun 2019. Oh, tahun 2019 ya? Iya, Pada saat itu pegawainya sekitar berapa orang? pegawainya Awal-awal. awal-awal berdirinya ini pegawainya itu cuma dua. 2 orang. Dua orang. Oh. Tapi yang 2 orang itu sudah tidak di sini, sudah Oh, tidak tidak. bekerja. Kalau untuk sekarang pegawainya ada berapa? Sekarang itu ada 7. Ada 7. Iya. Itu kalau boleh tahu peningkatan apa perekrutan pegawainya itu dikarenakan faktor apa? Salah satunya itu pasti faktor banyaknya konsumen. Iya. Itu banyaknya konsumen, jadi kan pembeli juga semakin banyak, jadi pasti juga butuh tenaga kerja. Jadi ya begitulah, penambahan karyawannya ditambah. Oh, iya. Kalau boleh tahu penambahan karyawan itu atau mungkin faktor-faktor yang menyebabkan penambahan karyawan itu sejak kapan mulainya meledaknya itu? Sejak akhir 2021, setelah pandemi. Kan sebelum-sebelumnya itu kan masa-masa pandemi, Iya. sepi sekali. Sekali. Jadi akhir-akhir 2021 itu setelah berakhirnya pandemi, mulai rame, mulai kedai itu mulai rame datang, banyak yang minat lah segala macam. Oh, iya. Kalau awal terbentuknya itu minumannya sudah selengkap ini atau belum? Belum. Belum nih. belum, Jadi ada penambahan menu. Banyak Banyak penambahan menu ini ya banyak. Itu karena faktor pembelian juga. Iya, faktor ini juga Banyaknya banyak permintaan. banyak permintaan kan, kadang orang bosan minum Iya. ini, dia mungkin ada di tempat lain minum ini dia suka, jadi dia minta di sini, dia bilang coba rasa ini. Jadi kita sediakan gitu biar menarik Iya, perhatian lagi banyak dengan masyarakat. Oh, iya. Jadi menerima saran dan masukan dari luar ya. Iya, pasti itu harus lah. Terima kasih ya Karul. Iya, sama-sama. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar pada sektor UMKM, termasuk kedai teh ini. Banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan akibat pembatasan aktivitas dan penurunan daya beli masyarakat. Namun, pasca COVID-19, dengan perlahan pulihnya perekonomian, kedai teh ini memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dengan strategi sambil tetap menghadapi tantangan seperti inflasi dan deflasi. Pasca pandemi, masyarakat mulai kembali beraktivitas dan kebutuhan untuk bersosialisasi meningkat. Kedai teh dapat memanfaatkan momentum ini dengan memperkuat koneksi dengan pelanggan melalui inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Salah satu caranya adalah menawarkan menu baru yang tidak hanya lezat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan setelah pandemi, produk seperti ini dapat menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan omset. Namun, pemulihan ekonomi juga diiringi oleh inflasi karena kenaikan biaya bahan baku akibat gangguan rantai. Jika daya beli masyarakat menurun akibat deflasi pasca pandemi, kedai teh tetap dapat bertahan dengan memberikan promo seperti diskon khusus untuk pembelian
oleh pelanggan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan, Itulah tadi video
keseharian dari UMKM terkait strategi penanganan dampak inflasi dan deflasi dalam kerangka syariah. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.